Orang baik. Wanita jelita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita jelita menjadi biduan. Bingung sejenak, cari alamat. Selamat datang tuan dan puan. Semoga acara ini membawa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru sekalian yang berada di kelas ini. Pertama-tama, tiada yang dapat kita ucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam acara presentasi CGP oleh Ibu Elita Habli. Dan tak lupa kita panjatkan salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apabila nanti yang akan kita harapkan di kemudian hari. Semoga dengan banyak-banyak kita membaca sholawat, kita mendapatkan mendapat selamat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hadir di kelas ini. Baiklah Bapak Ibu guru yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan susunan kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, presentase dari Ibu Elita Habli. Hanya itu saja susunan acara kita. Yang kemudian nanti kita akan ice breaking. Mau kan Bapak Ibu? Mau. Iya. Jadi Bapak Ibu guru yang berbahagia, kita akan memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka kegiatan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala, saya minta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan utama sekali kita tidak lupa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka mengikuti acara presentasi mengenai budaya positif DSDN 062 Mampang Jaya yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Elita Habli SPD. Kemudian salam serta salawat dan berkah kedudukan ke arwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat kita harapkan subhannya di kemudian hari yang berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada pagi hari ini ada kesempatan untuk kita mengikuti dan mendengarkan dengan baik apa nanti yang akan disampaikan oleh Ibu Elita sebagai calon guru penggerak di Panjabuan Utara ini khususnya dan di Mandailing Natal ini pada umumnya. Mudah-mudahan nanti apa-apa yang disampaikan oleh Ibu Elita dapat kita laksanakan, dapat kita praktekkan di kelas kita masing-masing. Karena guru penggerak itu adalah menggerakkan semua guru dan menyampaikan apa yang mereka atau Ibu Ahli dapat daripada pelatihan-pelatihan yang sedang dirasakan pada masa-masa sekarang ini. Dan dengan waktu yang singkat karena kita saja, demikian saya buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Sekian saja, mudah-mudahan nanti kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala. Semoga acara ini nanti dapat bermanfaat juga bagi kita semua. Acara selanjutnya untuk kita lebih rileks lagi, kita ice breathing. Setuju Bapak Ibu? Ya, sebentar ya. Hari greeting. Pause aja lupa. Pause aja. Kalau pause na lupa. Bapak palamahanan mulai order. Nah, hadir. Kalau na pause di maksud na bukan on Bapak dah. Oke, nanti naruhan Semua berdiri Bapak Ibu. Oke. Nanti gerakan yang pertama, tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Sebenarnya nanti ada di layar ya. Oke, Bu. Ya. Oke.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tidak lupa kita mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang dimana syafaatnya di kemudian hari yang kita harapkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi. Ibu Moderator kita luar biasa. Tepuk tangan bagi Ibu Moderator. Dan yang saya hormati Bapak Kepala SD Negeri 062 Mompang Jaya. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di ruangan yang berbahagia ini. Saya di sini berdiri untuk sharing tentang pemahaman budaya positif yang akan kita terapkan di SD Negeri 062 Mompang Jaya. Sebelum itu, ice breaking yang dilakukan moderator bagus kita lakukan Bapak Ibu guru hebat dalam pembelajaran supaya anak-anak kita otaknya fresh, tidak bosan. Dan lanjut saja ke presentasi saya. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 062 Mompang Jaya. Masih semangat Bapak Ibu? Karena waktunya di luar jam sekolah, berarti kita sudah penat seharian mengerjakan tugas. Makanya saya tanya, apa masih semangat? Dan saya lanjutkan. Mari bersama berkolaborasi dan saling mendukung untuk mewujudkan budaya positif di sekolah SD Negeri 062 Mompang Jaya. Profil pelajar Pancasila, di mana di IKM kita yang kita bahkan adalah profil pelajar Pancasila, di mana profil Pancasila merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, kita tahu, ada yang mau yang apa-apa aja profil pelajar Pancasila? Ada Bu? Atau sama-sama kita bacakan? Ya Bu. Yang pertama, beriman. Ayo Bu, sama-sama kita Bu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa. Iya. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, berkebenekaan global. Dan keempat, bergotong royong. Kelima, berdaya kritis. Keenam, kreatif. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi di sini saya langsung ke materinya, Bapak Ibu mengingat waktu kita. Konsep
Satu, perubahan paradigma belajar. Dua, disiplin dan nilai kebijakan universal. Tiga, motivasi perilaku manusia. Empat, keyakinan kelas. Lima, kebutuhan dasar manusia. Enam, posisi kontrol restitusi. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Satu, perubahan paradigma belajar. Perubahan menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dewantara 1936. Dalam upaya mendidik anak atau peserta didik, KHD berpendapat bahwa pendidikan harus selalu berpegang pada kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat zaman adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang berubah secara dinamis sesuai dengan kondisi budaya, masyarakat, atau perkembangan zaman. Di sini maksudnya kita memberikan pendidikan kepada murid sesuai zamannya. Jangan disamakan zaman yang dulu dengan zaman sekarang, karena anak-anak kita jauh berbeda dari zaman dulu atau pada zaman kita dulu sekolah dengan sekarang sudah sangat jauh beda, Bapak Ibu. Perubahan paradigma belajar, sekolah diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Jadi salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Dua, disiplin dan nilai kebajikan universal. Jadi, disiplin positif apa yang ada di benak Bapak Ibu? Kalau ada yang bilang tentang disiplin, pasti ada Bapak Ibu yang ada di benak kita. Disiplin itu apa? Saya mau tahu. Salah satu dari Bapak Ibu memaparkan pendapatnya tentang disiplin. Siapa yang bersedia, Bapak Ibu? Patuh pada peraturan. Misalkan disiplin itu patuh pada peraturan. Misalnya berperaturan berpakaian, disuruh hari Jumat putih dan warna gelap, dia laksanakan
dia disiplin dalam berpakaian. Seperti saya. Disiplin dong, karena dia itu salah satunya Bu. Iya Bu, terima kasih buat Ibu. Tepuk tangan dulu buat Ibu. Karena disiplinnya Ibu nonton tepuk tangan. Pasti kita di benak kita, kalau kita ada yang kita dengar disiplin, berarti yang ada di benak kita pasti hukuman. Iya nggak Bapak Ibu? Disiplin, kalau dia melanggar disiplin dihukum. Pasti ada di benak kita ya kan Bapak Ibu? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah lelah lagi ya. Kita adakan game lagi. Saya di sini kasih game. Anda dan teman Anda yang di samping Anda melakukan kegiatan. Cobalah buka. Ayo Bu, genggam dulu tangannya. Digenggam. Anda dan teman yang di samping Anda berkolaborasi. Maksudnya Anda A atau kawan Anda B. Jadi di sini Anda adalah A. Tugas adalah mengenalkan mengapalkan salah satu tangan Anda dan coba bayangkan Bapak Ibu bahwa ada menyimpan sesuatu yang sangat berharga di kepala Bapak Ibu, dan perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Bayangkan ya Bapak Ibu. Tugas B rekan Anda yang di samping Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, merayu, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Jadi saya di sini meminta lagi Bapak Ibu guru satu orang yang di posisi A. Ada yang bersedia Bapak? Iya Pak. Ada Bu. Ya, kalau saya di posisi A, otomatis saya akan mempertahankan sekuat tenaga saya, semampu saya, agar rahasia tersebut tidak akan terbongkar. Karena seperti yang Ibu bilang bahwa ini menyangkut masa depan keluarga saya sendiri, otomatis akan saya jaga sekuat tenaga semampu saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak. Berarti di sini dari penjelasan Bapak itu yang mengontrol diri kita, yang bisa mengontrol diri kita sendiri, yaitu diri kita sendiri. Ada yang pendapat lain Bapak Ibu? Ada? Sudah pas ya? Berarti kita tidak bisa dikontrol orang lain. Umpamanya kita mengontrol anak didik kita, dia bukan bisa dikontrol, tapi dia membuka dirinya untuk dikontrol. Karena yang bisa mengontrol diri kita sendiri yaitu diri kita masing-masing. Sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri.
melakukan sesuatu, apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan lingkungan atau dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan yang kita mau. Contohnya, kita datang ke sekolah karena takut karena bapak kepala sekolah nanti dia marah. Itu motivasi dari luar. Motivasi dari kita atau intrinsik, yaitu yang dari diri kita sendiri dan juga kesadaran kita, Bapak Ibu. Udah tadi ya ini Bapak Ibu makna disiplin. Ketika mendengar kita disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Udah ya. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan apa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Disiplin positif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Tujuan disiplin positif yaitu: 1. Tanpa kekerasan dan tanpa ancaman, melainkan komunikasi tentang perilaku secara efektif antara guru dan peserta didik. 2. Peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam diri mereka. 3. Menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, atau hukuman. Motivasi perilaku manusia. Diane Gosen dalam bentuk bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu motivasi eksternal yang seperti saya bilang tadi Bapak Ibu. Kita datang ke sekolah karena kita takut nanti bapak kepala marah. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan kita di sini contohnya dia berarti di sini yang nomor 2 kayaknya tidak tulus karena ingin dipuji, dikasih penghargaan. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi intrinsik yang contohnya berarti ikhlas dan sadar. Apabila ada suatu pelanggaran peraturan, tentunya akan ada sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, hukuman bersifat satu arah, hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Jadi murid kita merasa tersakiti oleh kata-kata kita. Makanya dia datang terlambat, kita tidak mengetahui apa, mungkin dia di jalan ada kendala, tidak kita tanya, langsung dihukum. Konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur
terukur. Contohnya, anak kita tidak melakukan tugas 3 kali. Nah, sebelum itu kita sudah melaksanakan atau membuat keyakinan kelas bahwa nilai kebajikan yang ada di situ berarti tanggung jawab. Kalau dia tidak melakukan menyelesaikan tugasnya, berarti dia sudah melanggar aturan keyakinan, yaitu tanggung jawab. Jadi jangan kita langsung hukum ya Bapak Ibu anak didik kita. Umpamanya kan contoh 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan. Baru kita tanya dia apa konsekuensinya terhadap dia karena melanggar keyakinan dalam kelas. Restitusi, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Maksudnya di sini restitusi, kita menanyakan, mungkin dia nggak membuat tugas karena ada kendalanya atau dia ketiduran atau gimana ya Bapak Ibu. Yang keempat, keyakinan kelas. Saya membuat di sini keyakinan kelas mata pelajaran SBK bersama Ibu Elita Hakmin. Yaitu 1, datang ke kelas tepat waktu, angkat tangan sebelum berbicara. 3, jaga kebersihan ruangan. 4, berperilaku sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. 5, hati harus senang dan bahagia. Disiplin positif yang ditetapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. 1, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret. 2, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Dan 3, pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya jangan dibuat ada di depan, tidak boleh. Kan bisa diganti Bapak Ibu, tidak boleh diganti namanya. Tidak boleh ribut. Kita ganti dengan tertib. 4, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga bisa diingat dan dipahami warga kelas. 5, keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang bisa diterapkan di lingkungan sekolah. Dan 6, semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang saya buat itu masih di kelas 6 Bapak Ibu, keyakinan kelasnya bersama Ibu SPK. Dan 7, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dalam waktu tertentu. Bisa dirubah lagi kalau mau dirubah ya Bapak Ibu. Umpamanya dalam 6 bulan tidak berhasil yang kita buat, boleh dirubah lagi. Bagaimana membuat keyakinan kelas? 1, orientasi pentingnya keyakinan kelas. Maksudnya di sini kita kasih arahan kepada anak didik kita betapa pentingnya keyakinan kelas atau aturan di dalam kelas. 2, libatkan seluruh murid dalam membuat keyakinan kelas. Dan 3, dibuat dalam bentuk kalimat positif. 4, disesuaikan dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Dan 5, tempel di tempat strategis agar mudah dilihat dan diingat. Contoh keyakinan kelas: disiplin, bisa juga dengan yang Ibu moderator bilang tadi, disiplin dalam berpakaian, disiplin waktu, tepat waktu dalam masuk ke kelas, kerjasama dengan kawan umpamanya kalau diskusi,
gotong royong. 3, bertanggung jawab. Bertanggung jawab maksudnya di sini umpamanya dia menyelesaikan, kita mau memberikan tugas, ya kan Bapak Ibu? Jadi dia bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Saling menghargai. Contohnya dia berkelahi dengan kawannya. Berarti itu termasuk ke nilai kebajikan, saling menghargai. 5, kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikannya. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. 5, kebutuhan dasar manusia. 1, kebutuhan bertahan hidup. Ada yang tahu Bapak Ibu kebutuhan bertahan hidup? Maksudnya apa yang kita butuhkan dalam hidup? Ada yang mau memaparkannya? Atau lepas dari tidur Bapak? Kurang explaining Pak? Yang pertama tadi kebutuhan bertahan hidup atau survival. Menurut saya salah satu untuk bertahan hidup makan, minum. Ya benar. Mungkin Kita ya, makan dan minum berarti kita bisa bertahan hidup. Benar nggak Bapak Ibu? ya menurut saya itu salah Kita satu. makan dan minum, apakah bisa kita bertahan? Saya rasa kalau nggak makan mungkin akan lemas. Iya. Dan kalau sudah lemas tidak bisa bertahan hidup. 2, kasih sayang dan rasa diterima. Ada yang mau memaparkannya? Anak-anak kita di sini butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kadang kita kan di sini ganti sebagai orang tua dari anak-anak kita. Jadi kita sayangilah anak-anak kita dan biar dia merasa disayangi dan bisa rasanya diterima. 3, kebutuhan atas pengakuan kemampuan. Dan 4, kebebasan. 5, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Anak didik kita juga ingin merasa senang dalam pembelajaran kita. Bapak Ibu guru hebat. Kalau dia hatinya tidak senang, bagaimana dia bisa menerima pelajaran yang kita berikan? Betul nggak Bapak Ibu? Atau les breaking lagi? Lanjut aja ya, mengingat waktu ya Pak. Seorang murid yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki cuma satu teman dan memisahkan diri dari yang lainnya. Mungkin bukan di sekolah atau di rumah dia tidak menerima kebutuhan kasih sayang, jadi ke sekolah pun terbawa-bawa. Sebagai guru, kita bisa membangun kepercayaan dan keakraban dengan anak didik kita. Posisi kontrol restitusi. 1, sebagai penghukum, di mana tadi penghukum itu terjadi secara tiba-tiba. Dan 2,
pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 pemantau, 5 manajer. Berikut contoh penerapannya dikutip dari laman YouTube Kemendikbudristek. Kita simak dulu ya Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Untuk kita lebih jelas tentang posisi kontrol. Karena PDF nggak bisa menyimpan video, Pak. Mari kita saksikan bersama ya Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini posisi penghukum ya Bapak Ibu. Yang pertama. Kalau posisi penghukum terjadi secara tiba-tiba. Sini kamu! Dan kata-katanya pun menyakiti. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Itulah Pak, Sudah berapa kali terlambat? seorang penghukum. Sana, kamu keliling lapangan basket Kata-kata yang 2 kali. dikeluarkan tidak kenapa diperlukan. saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ya anak kita
mereka akan merasa tersakiti dan mendendam. Mungkin setelah dia tamat pun masih dendam sama kita, Bapak Ibu. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering Ini posisi kontrol pembuat bahasa bersalah. Maaf Bu. Seakan-akan Maaf kita buat sekali. anak-anak kita Ya sudah, merasa lain bersalah. kali jangan bikin ibu susah lagi, anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini posisi teman ya, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Posisi teman. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Terakhir posisi pemantau atau yang keempat. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya?
Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Posisi manajer, posisi kontrol terakhir. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, itulah pemaparanku. Mungkin setelah kita menyaksikan video ini, kita lebih mengerti mana posisi yang lebih baik kita lakukan. Menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan Ibu yang tadi, posisi manajer? Mudah-mudahan kita dapat menerapkannya ya Bapak Ibu.
Oke. Masalah apa? Lanjut terus. Oh, lanjut terus. Sampai tuntas. Emang badan dia punya limau. Selanjutnya restitusi, yaitu restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah bersalah. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi ini seperti video yang tadi Bapak Ibu, di posisi manajer, yaitu satu, menstabilkan identitas, membantu anak untuk tetap tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan menyelesaikan masalah bisa dilakukan. Kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yakni memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tiga, menanyakan keyakinan, membantu anak untuk dapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dengan cara fokus pada keyakinan awal. Restitusi dalam pemecahan masalah murid di sekolah, atau tidak usah kita tampilkan lagi Bapak Ibu, karena melihat waktu Bapak Ibu mau sholat Jumat, Bapak mau sholat Jumat lagi kan Bapak Ibu? Oh iya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu untuk meluangkan waktunya di sini yang menyita waktu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu di rumah sudah mengerjakan pekerjaan lain atau sudah maksudnya istirahat, melepas penat. Alhamdulillah sudah selesai ya presentasi saya. Mudah-mudahan presentasi saya ini dapat ada manfaatnya buat kita semua dan bisa kita amalkan. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan selalu dan rezeki yang lebih dan berkah. Amin. Assalamualaikum. Guru bergerak Indonesia maju. Guru bergerak Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita ucapkan pada presentasi yang telah disampaikan oleh Ibu Elita tadi, dan kita berikan tepuk tangan dulu Ibu Elita Hati. Semoga apa yang disampaikan Ibu Elita tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Seperti misalnya dalam peraturan kelas jangan lagi kita buat, tetapi diganti dengan keyakinan kelas. Dan cara-cara kita menghadapi anak-anak tadi sudah kita tonton, yang mana lebih baik kita gunakan. Jadi ya, adalah apa tadi? Posisi manajer. Anak bisa menjadi